pabrikan otomotif asal Cina itu lagi galak-galak ya teman-teman. Contohnya ini nih, ada SUV crossover medium tepatnya, yang tampilannya memukau banget, secara spesifikasi pun dia kompetitif, dan harga jualnya terjangkau banget. Tapi apakah dengan segala kelebihan itu, mobil ini punya rasa berkendara yang layak untuk dipinang? Mari kita ulas, ini dia, Chery Omoda 5. Iya, kehadiran Chery di pasar otomotif Indonesia itu bisa dibilang sangat-sangat menggebrak pasar, teman-teman. Kemarin aja, di ajang auto show atau pameran otomotif itu, kalau kalian ngikutin, kalian pasti bisa ngelihat kalau Chery Omoda 5 ini jadi primadonanya, teman-teman. Salah satu primadonanya tepatnya. Test drive nggak berhenti-berhenti dan pengunjung yang datang pun penasaran banget sama mobil ini. Mobil ini harga jualnya di 329,8 juta untuk tipe termurahnya. Sementara ini tipe yang tingginya, tipe RZ tepatnya, dijual di harga Rp399.800.000. Gak nyampe Rp400 juta. Mobil ini di kelasnya bertanding langsung head to head dengan Honda HR-V RS, teman-teman. Yang harga jualnya 529 jutaan. Berarti selisih harganya tuh 100 jutaan. Secara tampang, meski subjektif, namun sulit untuk tidak tertarik dengan Chery Omoda 5 ini. Pas kami tes, kelihatan kalau orang-orang pada skeptis dengan mobil ini. Chery merancang Omoda 5 dengan desain yang sporty, agresif, serta futuristis. Fascia depannya tampak berkarakter dengan model grill yang padat dan dikawal dengan lampu DRL yang menyipit. Dari samping pun terlihat poster mobil ini yang atletis dengan garis atap seperti mobil coupe. Pemilihan warna two-tone juga membuatnya kian spesial dengan sentuhan warna merah di beberapa bagiannya. Ya memang teman-teman, kalau ngomongin soal selera pasti beda-beda ya. Kalau saya pribadi sih nggak suka dengan hadirnya merah-merah di beberapa aksen di mobil ini. Yang ngebuat agak-agak ya beda aja. Mungkin kalau ada pilihan yang polos, saya akan lebih suka dengan yang warnanya polos gitu. Di belakang sini tampilannya juga sangar teman-teman ya. Ada spoiler tipis gini, kaca belakangnya landai, dan juga dari belakang sih kelihatannya agresif banget. Apalagi di sini model stop lampnya yang bisa menyala secara sekuensial, ngebuatnya semakin dari belakang kelihatan agresif lah. Turun ke bawah, yang bikin agak kagok dikit adalah menurut saya sih nggak suka dengan hadirnya knalpot palsu kayak gini nih. Ya harusnya mending jalur knalpotnya beneran dikesiniin atau ya udah polos aja sama sekali. Di belakang sini juga akomodasinya kita bisa lihat metode pembukaannya power tailgate teman-teman, dan ada banyak cara membukanya. Itu ngebuat kita semakin praktis lagi. Dan bagasinya cukup luas dengan akses yang mudah juga. Sama mukaunya dengan tampilan luarnya, masuk ke kabin dari Omoda 5 ini juga bikin kita nggak sadar dengan harganya yang terjangkau. Kabin belakang dari Chery Omoda 5 ini hadir cukup minimalis, tapi tetap menghadirkan banyak fitur. Untuk saya yang punya tinggi 175 cm, ternyata masih nyaman duduk di belakang sini dengan ruang kepala dan kaki yang cukup. Kabin depannya yang sangat istimewa. Kokpitnya, setirnya, hingga konsol besar di tengah sini membuat aura futuristis yang kental. Layar head unit dan instrument cluster yang menyatu dan resolusi tinggi juga membuatnya atraktif sekali. Jangan lupakan juga dengan model joknya yang sporty banget teman-teman, dan modelnya bucket seat kayak gini. Ada juga ventilated seatnya, jadi kalau kita lagi dalam keadaan panas kayak gini nih cuacanya, nggak khawatir punggung atau bagian bawah sini keringetan. Lalu yang menarik adalah kokpitnya pastinya teman-teman. Memukau sekali tampilannya dengan aksen-aksen yang futuristis gitu, dengan piano black di sini. Terus juga di tengah sini ada konsol yang besar, ada wireless charging, dan transmisi model shifternya yang nggak umum banget dan menarik sekali. Wow, makin gak sabar untuk mengendarainya. Makanya kita langsung aja nih nyetir Chery Omoda 5 ini. Let's go!
Menyetir Chery Omoda 5 ini ternyata terasa cukup menyenangkan teman-teman. Posisi duduknya ergonomis untuk saya yang punya tinggi 175 cm ya. Badan saya lumayan besar, tapi joknya yang model bucket seat kayak gini, ini cukup menopang badan dengan sangat baik dan menjepitnya. Jadi ada feel yang sporty gitu. Belum lagi posisi duduknya, posisi menyetirnya pun cukup fleksibel karena pengaturan setirnya bisa naik turun maju mundur. Pengaturan joknya pun demikian, walaupun joknya ini agak tinggi sih. Untuk kelas crossover sih rasanya lebih enak mobil yang lebih rendah lagi dari ini. Window line-nya jadi terasa cukup tinggi teman-teman. Dan satu hal yang menurut saya agak kagok adalah visibilitas ke belakangnya. Kalau ke depan nggak ada masalah, ke samping pun di sini ada kaca tambahan yang ngebuat kita semakin nyaman gitu untuk melihat keluar. Tapi ke belakang karena kacanya itu pendek dan juga agak landai. Kemarin kita sempat ngetes untuk duduk 5 orang penumpang di sini ya, terisi penuh, dan 3 orang penumpang di belakang, ngebuat visibilitas ke belakangnya semakin sulit lagi teman-teman. Ya itu konsekuensi dari mobil yang punya kaca belakang modelnya landai dan pendek gini ya. Tapi untungnya ada round view monitor yang untuk menggunakannya pun mudah sekali, seamless di sini. Tinggal dipencet aja maka akan keluar tampilan dari kamera 360 di mobil ini. Lalu yang bikin agak kagok juga teman-teman sebenarnya di sini nih, pengaturan transmisi manualnya. Jadi kan mobil ini walaupun CVT jadi tetap bisa diatur manual gitu ya. Tapi agak-agak bikin bingung awalnya. Jadi memang model transmisinya itu menarik banget, agak nggak umum lah dan cenderung kayak mobil-mobil mewah gitu ya. Tapi sayang sekali untuk pengaturan mode manualnya agak ribet nih. Jadi di sini kita pencet dulu, di sampingnya ada tombol M gitu. Nah, lalu kita geser ke bawah atau ke atas saja. Tapi sayang sekali karena di sini ada cup holder di belakangnya. Jadi ketika botol di sini terisi, maka sulit sekali untuk mengatur-ngatur atau memindah-mindahkan model manualnya. Harusnya Chery memberikan pedal shift untuk mobil yang harganya hampir 400 juta ini. Ya, kayaknya nggak mahal lah ya. Bicara soal bantingannya, Omoda 5 hadir dengan karakter yang cukup sporty. Karakter shock yang medium ke keras membuat feel lincah dari mobil ini cukup terasa. Namun, rasa empuknya yang coba tetap dipertahankan sama Chery membuat Omoda 5 ini jadi masih muncul body roll-nya saat kita bermanuver ekstrim. Well, ya Chery mungkin ingin bermain di tengah. Gak mau terlalu empuk tapi juga gak terlalu keras ala sporty gitu. Ya menurut kami cukuplah untuk mobil harian, tapi jadi agak kurang berkarakter. Lanjut untuk setirnya, mobil ini punya karakter yang tergolong unik. Ada feel berbobotnya namun gak terlalu kuat feedbacknya. Terus urusan direct pun, setir ini terasa kurang. Tapi setir ini adaptif. Jadi untuk yang senang sama mobil berkarakter setir ringan, tentu akan suka dengan Omoda 5 ini. Mobil ini pakai mesin yang sama dengan Chery Tiggo 7 Pro teman-teman. Chery Tiggo 7 Pro ya. Mesinnya 1500 cc turbo yang dikawinkan dengan transmisi CVT ke dua roda depannya. Feel berkendaranya sebenarnya agak mirip-mirip kalau dari segi mesinnya ya. Tapi Chery Omoda 5 ini pakai transmisi yang CVT yang ada artificial 9 speednya teman-teman. Jadi secara umum di tarikan atas harusnya dia lebih dikdaya gitu ya. Mobil ini karena transmisi yang CVT itu jadi punya karakter yang cukup linear, cukup smooth tarikan tenaganya. Tapi di sisi lain juga dengan hadirnya turbo ngebuat mobil ini jadi ada feel yang jambak-jambaknya di putaran tertentu. Ya rasa berkendara sebenarnya cukup kompleks lah. Mobil ini di tarikan bawah CVT-nya terasa cukup agresif. Jadi ya kalau kita pakai stop and go, kalau kita pakai di rute harian, mobil ini rasanya nggak nyebelin gitu ya. Jadi rasanya menyenangkan dipakainya dan seru gitu. Tapi entah kenapa di tarikan menengah ke atas, kalau kita injek gas lebih dalam lagi, memang terasa agak hampa teman-teman, terasa agak kosong gitu. Jadi ada feel beletnya. Ada feel yang harusnya bisa lebih bertenaga lagi, tapi sayang transmisinya mungkin nggak diplot untuk tarikan menengah ke atas. Jadi memang Omoda 5 ini hemat kami diplot untuk mobil harian dan dengan transmisi yang dibuat
agresif di tarikan bawah, ngebuat efisiensi bahan bakarnya pun terasa cukup baik. Karakter mesin dari Omoda 5 ini seakan diplot untuk penggunaan harian yang banyak bermain di tarikan bawah ke tengah. Di sisi lain, mesin 4 silinder yang dikawinkan dengan turbo ini cukup bertenaga. Chery mengklaim tenaganya tembus 145 horsepower dan torsi 230 Nm. Mesin ini juga tergolong efisien penggunaan bensinnya. Kami tes, di rute harian dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, Omoda 5 ini dapat meraih angka 12,9 km per liter. Sedangkan di rute tol, mobil ini dapat di angka 15,1 km per liter. Lanjut, seperti biasa di Autotest, pastinya kita akan ngebahas juga kelebihan dan kekurangan dari suatu mobil. Dan kali ini mari kita rangkum dari kelebihan dulu. Kelebihan pertama datang dari fitur ADAS-nya yang lengkap banget teman-teman. Mobil ini nggak kayak Tiggo 7 Pro, dia lebih lengkap lagi. Kita bisa lihat di sini pengaturannya lengkap banget, blind spot detection ada, FCW setting adjustment ada, lane departure warning ada, dan masih banyak lagi. Terus juga ada fitur adaptive cruise control yang jarak dengan mobil depannya cukup oke lah untuk di Indonesia. Kelebihan kedua datang dari fitur-fitur lainnya yang juga lengkap dan menarik teman-teman. Lihat nih, wireless charging ada, di sini bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto juga teman-teman. Mobil ini bisa diatur joknya baik pengemudi ataupun penumpang di depannya secara elektrik. Dan fitur-fitur mobil ini tuh kerasa berkualitas sekali. Dan kelebihan terakhirnya teman-teman, mobil ini hadir dengan value for money yang sangat-sangat baik teman-teman. Harga jualnya terpaut 130 jutaan dengan Honda HR-V RS. Jelas itu adalah angka yang besar dan ngebuat mobil ini sangat worth it. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Yang pertama datang dari fitur ADAS-nya. Tadi kita bilang kalau fitur ADAS-nya ini lengkap sehingga jadi kelebihannya. Tapi sayang sekali penggunaannya agak kurang praktis teman-teman. Karena nggak ada tombol dedicated untuk fitur ADAS-nya itu. Sehingga untuk mengatur-ngaturnya kita harus membuka head unit-nya, masuk vehicle setting, lalu ke menu driver assistance setting, dan pilih-pilih di sini nih untuk pengaturannya. Dan menurut kami itu agak kurang seamless gitu. Harusnya itu ada tombol 2 di situ tuh, ada tombol slot kosong di samping untuk membuka bagasinya, harusnya bisa ditaruh di situ tuh. Mungkin lane keeping assist taruh di situ supaya lebih memudahkan lagi. Kekurangan kedua datang dari sunroofnya yang kecil teman-teman. Gak kayak di Chery Tiggo 8 Pro yang luas gitu ya, panoramic dan sunroofnya ada. Ataupun gak kayak Honda HR-V RS yang tetap pakai panoramic roof yang luas gitu ya. Mobil ini pakai sunroof aja yang kecil di depan sini dan sayang banget. Harusnya kalau dibuat panoramik, suasana kabinnya akan terasa lebih lega, khususnya di bagian belakang. Dan kekurangan terakhirnya datang dari mesinnya teman-teman. Sayang sekali, Chery Omoda 5 ini memang pakai mesin yang sama dengan Honda HR-V RS atau 1500 cc turbo. Tapi tenaganya nggak sebesar rivalnya, nggak sebesar Honda HR-V RS. Dan juga walaupun transmisinya oke di tarikan bawah, tapi sayang di tarikan tengah ke atasnya agak kurang kerasa sportinya nih. Harusnya bisa dicuning lagi dan ngebuat mobil ini lebih galak lagi. Well, Chery Omoda 5 ini jelas menarik. Desain, spesifikasi, hingga fiturnya membuat nilai dari mobil ini sangat baik. Apalagi ketika tahu harganya lebih murah 130 juta ketimbang Honda HR-V RS sebagai kompetitornya. Tentu membuat kalian calon pembeli mobil di kelas crossover medium ini galau banget. Cuma yang bikin greget adalah jaringan after sales Chery yang belum seluas kompetitornya dari pabrikan Jepang. Apalagi Chery juga tergolong baru di tanah air. Tentu akan jadi pertimbangan kuat yang perlu dipikirkan matang-matang bagi calon pembelinya. Ya, tapi teman-teman, di luar dari dealer Chery itu belum banyak jaringannya dan sedang berkembang saat ini. Mobil ini, Chery Omoda 5 ini bisa kami bilang kalau mobil yang menarik teman-teman. Apalagi dengan harga jualnya yang sangat-sangat kompetitif. Menurut kami istilahnya gitu. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa nih soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Sampai pamit, stay safe dan bye-bye.